adab, mesti jalani. Jadi sering kami ingatkan, seandainya tuan-tuan atau jemaah itu menyalahi adab, ya tengok aja lah, begitulah banyak. Memang tidak ada hukum tersendiri dari kita, cuma itu nanti orang tuh bisa golap lah, bahasa kita golap, berzikir tak nampak apa-apa. Itu salah satu yang melanggar adab. Jadi itu adab, tertera itu adab yang ketiga. Jadi dalam adab itu ada 21 adab dalam selama bersuluk. Ya kan ada sebelum bersuluk ada 7, dalam bersuluk ada 21, nanti setelah bersuluk ada juga ada 9 adab. Jadi kita bahas tentang selama bersuluk sesuai dengan judul kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adab yang ke-14. Kita ambil di sini. Jadi selama bersuluk itu sesama jamaah bersuluk itu tak boleh banyak bercakap, bergombol. Jadi sesama jamaah itu hanya boleh berkata-kata sebanyak 14 kata. 14 kata. Pokoknya asal berkata dan itu batas adab yang berlaku. Kalau seandainya ada tamu luar atau keluarga nanti hanya 7 kata. Itu nanti kalau kami hitung nanti kapan sampai, kapan pulang, ada selesai itu apa-apanya kan. Jadi 7 kata stop. Jadi selama sudah ada berlaku adab dari dulu yang dibuat oleh Syekh Wahab. Udah ada, itu adab yang ke-14. Kemudian yang ke-15 disambung, melazimi duduk pada tempatnya, jangan keluar melainkan karena uzur. Ini juga bagiannya adab yang tertera dalam rumah suluk. Mesti dipatuhi, mesti ditaati, kecuali uzur, sakit, paksa berobat keluar. Itu uzur. Memang kami tak keluar mana, sesuai pula tanpa dia duduk di rumah suluk itu. Hanya rumah suluk masjid. Rumah suluk masjid itulah tempat kami berjalan. Kemudian nomor 16-nya, ini lagi. Ketika berjalan pun dalam adab kami itu nomor 16-nya, apabila keluar dari tempatnya hendaklah selubungi sekalian badan supaya jangan kena panas matahari dan jangan kena tiupan angin, maka mudah badan kena penyakit. Kan gitu, itu adab berlaku itu. Tidak pun ini ada, kami sudah lakukan itu. Jadi kami berjalan dalam terikat sabannya itu, maaf kan saya praktikkan, ya minimal begini dah, selubungi dah, mata ke bawah. Jadi dalam penafsiran kami yang saya terima bahwa dibuat oleh Syekh Wahab itu kan untuk jangan kena angin dengan kena panas. Jadi kalau inilah di analogi atau diapakan ke orang laut sana. Orang laut banyak suruh dengan halusan itu. Orang tuh kopal-kopal badan orang tuh. Kena panas tak, orang bilang apa dah laut tak berbaju pun tak apa-apa katanya. Kan gitu. Sampai di film suruh karena takut panas katanya. Rupanya bukan itu. Yang dimaksud. Ketika kita berzikir, maaf ya saya buka zikir kaji 5.000, itu di makam dia, tempat dia, rumah dia yang kita ganggu. Kan itu. Jadi seupaya mungkin selama kita bersuluk 10 hari, 20 hari, iblis itu menjadi celah kelemahan kita. Makanya mungkin bagi saya ya kan, Syekh Wahab itu tutuplah lubang ini. Telinga tutup, ya. Kalau hidung mulut mungkin ada perjalanan zikir itu mulai itu keluar masuknya. Kuping tidak. Makanya Syekh Wahab tutup itu dia. Itu salah satu. Mungkin bagi saya pendapat saya menafsirkan. Kan gitu. Kemudian ini dalam bersuluk itu ada makanan yang mesti diapakan? Dikhususkan untuk bersuluk. Masaknya pun khusus, tempatnya pun khusus. Masaknya ya dalam kalau dia perempuan, masaknya tidak boleh dalam keadaan haid. Kemudian harus berwudu. Itu dia. Kemudian wajannya ataupun kualinya itu kalau dia mengeluarkan ikan apa? Itu khusus, tak boleh dengan mengeluarkan ikan lain. Dia kita kan lauk yang belum dimulai yang boleh, yang kan usulnya ada yang boleh makan ikan, ada belum. Bagi yang belum, itu yang tukang masak tak boleh disatukan dari satu wajan, masak ikan di situ juga, masak tahu tempe itu nggak boleh, harus bisa. Kalaupun itu juga harus cuci dulu. Walaupun tuan. Kemudian tak boleh pakai penyedap. Hanya garam tok. Kalau yang berdarah-darah daging itu sifatnya bernyawa. Sifatnya bernyawa. Bahkan roti ini kalau insya Allah kalau ada telur ini tak boleh. Selama bersuluk. Selama bersuluk. Kalau sedang bersuluk ya. Sini mungkin agak lain daripada hikmah daripada bersuluk itu.
masalah narkoba. Nah, ini pada masa Tuan Syekh Zikmal ini banyak ya yang dari umur 15 tahun bahkan 13-14 tahun itu yang sudah pakai narkoba. Nah, itu disuruh dengan orang tuanya ataupun suruh sendiri. Bagi yang udah tua-tua maaf ya saya buka sedikit. Jadi kalau diteliti kebetulan kami memang di situ seharian ya. Yang masuk itu kami kan tanda. Oh nanti masuk 10 hari nyambung balik. Artinya apa? Ada nilai tersendiri bagi dia. Mungkin kata dia makin lewat ada perubahan. Bahkan kami lihat sendiri itu 3 hari dia masuk itu masih mengingkit ini, masih ada mengingkit tangan ini. Ya, kami tak tahu apa banyak itu. Yang kami bisa itu melarang, ya kan? Jangan keluar dan itu cuma diam itulah berzikir pun belum maksimal. Nah, kata Tuan Guru hal-hal yang seperti itu jangan titik beratkan ke zikir. Titik sholat arahkan ke sholat waktu dulu. Karena memang belum bisa diajarkan untuk hal-hal yang lebih detail tentang tarekat ini, sholat. Nah, alhamdulillah kalau seandainya 10 orang, 1 orang yang gagal. Saya rasa dari saya mungkin itu tambahan dari itu. Satu pantangan orang Sulu, apalagi bagi pemula, dilarang makan makanan yang mengandung nyawa ataupun yang dikeluarkan dari bahan yang bernyawa seperti telur dan lain-lain. Nah itu sudah dibuat dan memang selama orang Sulu itu salah satu dia tidak boleh berinteraksi dengan orang luar yang bukan orang Sulu. Jadi kalau yang baru pemula itu tidak boleh dia belanja artinya berinteraksi dengan orang-orang yang bukan yang Sulu. Kalaupun dia mau belanja beli sesuatu maka kami diperintahnya. Belanja mereka pun kami yang membelikan, apapun kegiatan mereka hanya boleh dari rumah Sulu ke madrasah. Itu aja kerja orang Sulu, tidak boleh. Kalaupun jalannya punya jalan sendiri, tidak boleh ada bersinggung ataupun dengan orang yang lain di luar Sulu. Suruh pertama 10 hari masuk dia kembali lagi. Ini saya nggak ada tahu, mamanya sendiri yang mau-WA saya, Pak Khalifah, anak saya alhamdulillah sudah 60% perubahannya daripada awalnya. Setelah suluk yang kedua lagi dia pulang, orang tuanya sudah WA, dia bilang alhamdulillah anak saya sudah mulai tidak lagi bergabung dengan kawan-kawan dia yang sama-sama ini. Tapi mungkin metode tarikat Naqsyabandiyah mungkin bisa juga jadi metode orang-orang yang kecanduan narkoba. Nah itulah yang selama ini yang diberikan Tuan Guru untuk membuat bagaimana orang pecandu narkoba itu diobati dengan metode tarikat Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan nanti itu. Mungkin dari saya itu aja. Kalau masalah kaji nanti yang dibahas. Walaupun hakikatnya secara normatif bukan itu tujuan tarikat. Bukan itu. Yang tidak. Karena mungkin membentuk rohani itu akhirnya timbul. Mungkin dari saya untuk sementara itu dulu. Bila itu. Hadis Jibril, iman, Islam, ihsan. Jika dijawab Rasulullah, dia bertanya, dia boleh membenarkan. Iman itulah tauhid, Islam itulah syariat, ihsan itulah tasawuf. Jadi 3 selangkah ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau tidak satu saja tidak hitam. Jadi kita di sini sebenarnya ihsan tasawuf itu. Jadi fardu ain, kewajiban setiap pribadi itu fardu ain di dalam tasawuf di dalam tarikat itu ada batasnya. Tidak mesti kita pelajari semua fardu ain. Apa dia? Yang pertama adalah 10 sifat mazmumah itu hilang sudah selesai. Yang dengan metode apa? Dengan metodenya berzikir itu, dan berzikir itu ada tingkat-tingkatan, ada makam-makam. Dalam kajian itu mungkin sudah tahu makam 5.000, lataif itu kan. Di sini sifat mazmumah itu yang ini rakus, tamak dan sebagainya. Hantam dengan zikir. Ketika sudah itu kena ada spesifik tadi kan. Itu ketika sudah murid itu, si salik itu sudah dilakukannya, ada pengkabaran namanya, ada rasa dan sebagainya, maka sampaikan kepada mursyid. Mursyid memandang secara hati layak untuk naik. Bantai lagi zikir, terus naik, begitu juga naik. Itu sebenarnya apa namanya